Karena dengan memakai bahasa yang simpel, jurnalis untuk memahami isi dari press release yang Anda kirimkan, ya. Ini yang poin kedua. Jadi jangan pakai bahasa yang apa ya? Kalau bahasa Jawa itu yang daki-daki atau apa ya istilahnya itu, atau bahasa yang sulit dipahami. Misalnya Anda jadi PR sebuah perusahaan farmasi gitu kan. Kalau perusahaan farmasi biasanya kan ada beberapa rumus-rumus kimia yang harus dikuasai juga oleh PR perusahaan tersebut kan. Mungkin Anda akan menyebutkan apa kode kimia dari NaCl. Nah, padahal kalau memakai bahasa seperti itu, kadang belum tentu juga wartawan itu paham NaCl itu apa. Kecuali kalau Anda memberikan keterangan NaCl atau cairan yang biasa dipakai untuk infus misalnya. Itu akan lebih baik dan akan lebih mudah dimengerti oleh si wartawan yang nantinya akan menjadi teman Anda yang akan melakukan kerjasama mutualisme ya, saling membantu. Itu yang kedua. Nanti kalau Pak teman-teman belum paham atau pengen tanya, nanti silakan bertanya. Kemudian poin yang ketiga, tulisannya jangan terlalu panjang. Nah, seperti yang tadi saya contohkan kepada teman-teman, itu kan rilis yang dituliskan di body message, yang dituliskan langsung di badan pesan email, itu kan tidak panjang-panjang sekali. Yang panjang itu justru ada di lampirannya. Kalau wartawan pengen menulis lebih panjang lagi atau lebih detail lagi, biasanya wartawan yang bersangkutan akan menghubungi pihak public relation officer yang mengirimkan press release kepada si jurnalis tersebut. Oke, itu jadi nggak usah panjang-panjang lah, ditulis yang pendek-pendek aja, tapi sudah bisa mewakili keseluruhan dari si press release itu. Oke. Lalu yang keempat, ini juga perlu teman-teman perhatikan. Press release tersebut sebisa mungkin dilengkapi dengan foto dan video ya. Tadi saya contohkan beberapa yang dari Indosiar tadi, itu ada cuplikan foto-foto dari, saya yakin itu hanya dari screencapturevideo.com ya, karena masih ada title video.com di situ. Foto yang mereka lampirkan bersamaan dengan rilis yang berbentuk Word document. Namun mereka tidak mengirimkan video. Jadi begini, mungkin teman-teman bingung ya. Kenapa kok sebisa mungkin melengkapi dengan lampiran video? Karena biasanya teman-teman dari media televisi itu pasti meminta adanya gambar bergerak atau video untuk ditampilkan ke media TV mereka. Kalau mereka hanya dikirimi foto doang, mereka akan kesulitan menaikkan berita tersebut. Pengalaman saya dari beberapa teman TV, jurnalis TV, ketika dikirimi press release dari Mas Danang dari Wings Air tadi, mereka kemudian menelpon kembali si Mas Danang untuk minta wawancara secara live video agar
ketika beritanya naik di televisi, misalnya Kompas TV atau Metro News atau TV One dan lain sebagainya, mereka punya wawancara yang bentuknya itu audiovisual. Ya, beda lagi halnya untuk media radio, misalnya RRI atau radio-radio swasta yang lain yang ada di Jogja, misalnya Suara Gama, misalnya Jeronimo, Yunisi. Kalau UMY sudah punya radio belum, Bu Yeni? Kayaknya belum ya. Mungkin radio komunitas ya. Jadi kalau media radio ya paling tidak si PR juga sudah menyiapkan press release dengan lampiran audio, rekaman audio. Itu teman-teman ya. Jadi poin keempat ini penting, lengkapi press release dengan foto dan video. Video itu biasanya untuk media televisi. Lalu yang kelima ini tidak kalah pentingnya juga. Teman-teman ketika menjadi PR nantinya sesuai dengan yang sekarang dipelajari, sebisa mungkin itu secara personal dengan si wartawan. Akan lebih baik lagi jika kalian, teman-teman, kenal dengan yang namanya redaktur. Teman-teman harus bisa membedakan wartawan dan redaktur. Jadi kalau teman-teman bisa kenal baik wartawan, itu sebenarnya belum tentu juga press release yang teman-teman kirimkan bisa termuat di koran misalnya. Karena yang menerima rilis itu adalah si wartawan. Beda halnya jika yang menerima press release itu adalah redaktur. Karena tugas redaktur ini adalah menjadi penjaga gawang terakhir sebelum press release itu layak untuk ditayangkan di koran atau tidak, misalnya seperti itu. Layak untuk disiarkan radio atau tidak, di TV atau tidak, ditayangkan di media online atau tidak, begitu, teman-teman ya. Jadi memang teman-teman harus rajin-rajin kenalan ke teman-teman media massa. Misalnya jika ini contoh saja ya. Misalnya beberapa PR hotel yang ada di Jogja itu sering sekali main ke kantor kami. Mereka sekedar main tapi juga menjalankan fungsinya sebagai seorang PR untuk PRing dengan media massa yang bersangkutan. Jadi mereka datang dengan cara offline, datang ke kantor kami, kemudian kenalan bahwa saya adalah PR Hotel Horizon Bandung misalnya yang baru datang ke Jogja, kemudian mengenalkan diri, pengen kerjasama pemberitaan, kami juga bisa bekerja sama dengan cara pemasangan advertorial atau penukaran voucher kamar hotel misalnya agar beritanya dimuat dan sebagainya. Itu juga sering dilakukan oleh teman-teman PR hotel ya teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau sudah jadi PR atau humas sebuah instansi, jangan bosan-bosan untuk jalan-jalan dengan fungsi menjalin kemitraan, menjalin hubungan dengan teman-teman jurnalis. Bahkan kalau perlu teman-teman datang ke press room. Press room itu biasanya ada di instansi-instansi yang cukup besar, misalnya gedung DPRD provinsi di Jalan Malioboro. Kalau teman-teman mau masuk ke dalam, terus teman-teman bilang kalau teman-teman dari pihak
wartawan misalnya, nanti tanya sama satpamnya aja, Pak, saya mau ke ruang pers, ya, ada pers room di situ. Nah nanti kalau teman-teman dari PR ya nggak apa-apa, masuk aja nggak apa-apa sih. Biasanya di situ tempat nongkrongnya teman-teman wartawan yang liputannya di gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau pengen ketemu dengan wartawan-wartawan yang liputannya di gubernuran atau di sini lebih sering disebut sebagai kepatian atau kantor gubernur DIY. Teman-teman tahu kan, kalau kantor gubernur itu ada di sebelah selatannya kantor DPRD DIY ya, di selatannya Malioboro Mall arah ke KM0 itu ada gedung di sebelah timur jalan yang namanya Kepatian. Nah itu kantor gubernur di mana Gubernur Hamengkubuwono ke-10 berkantor. Kenapa saya menyebut hanya Hamengkubuwono 10? Karena saya menyebut beliau sebagai gubernur. Jadi gubernur langsung merujuk ke nama Hamengkubuwono ke-10. Namun kalau saya menulis atau membicarakan beliau sebagai seorang raja, saya akan menyebut beliau sebagai Raja Jogja yang bergelar atau bernama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi ada Sri Sultannya. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa Jogja ini memang istimewa. Istimewa uniknya, istimewa agak lucunya juga gitu kan. Sudah jadi gubernur, juga sebagai raja, ya kan. Apalagi gubernur yang tidak memiliki masa jabatan, karena gubernur di DIY ini kan istimewa banget, diangkat, jadi tidak dipilih. Jadi saya sebagai seorang warga Jogja, saya tidak boleh bercita-cita menjadi seorang gubernur karena tidak mungkin. Ini guyon aja ya teman-teman untuk intermezzo daripada kaku dan tidak menyenangkan kuliah ini. Kuliah online itu memang jadi hal yang sangat baru di era new normal sekarang ya. Oke, itu tadi cara-cara untuk mengenali wartawan atau redaktur dengan hubungan personal. Itu akan lebih baik. Jadi ketika teman-teman sudah kenal dengan baik secara personal, kenal dekat, bukan dalam arti kenal dekat jur pacaran, itu bukan ya. Tapi nggak tahu sih kalau kebablasan jur pacaran ya nggak apa-apa sih, itu hanya bumbu-bumbu antara PR dan wartawan. Karena saya pernah juga melihat ada teman yang seperti itu gitu loh. Jadi seorang wartawan yang menyenangi seorang humas gitu. Itu cuman ini aja sih bumbu-bumbu dalam ini kehidupan seorang jurnalis dan seorang PR ya teman-teman. Oke, kemudian poin yang keenam, teman-teman PR harus mencatat dan meminta kontak person dari pihak yang paling tidak jurnalis atau media yang menjadi rekanan Anda nantinya. Setelah kenal personal, paling tidak kan nanti tuker-tukeran nomor WA. Karena WA kemarin sempat ditinggal pergi, ya mungkin di backup dengan minta kontaknya di Telegram misalnya. Kalau saya sih lebih senang Telegram karena lebih ringan ya, lebih ringan dan lebih bisa banyak orang dalam satu grup.
Tapi biasa memang merepotkan sih Telegram itu, membingungkan. Tapi kalau udah biasa juga seperti juga halnya WhatsApp, sama aja sih. Lalu juga tanyakan emailnya apa, gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman akan mengirimkan press release dengan format yang sudah saya sebutkan tadi, bisa kirim email ke yang bersangkutan. Nah, setelah kirim email, jangan lupa didobeli atau diingatkan si jurnalis atau redakturnya tadi lewat WhatsApp. Mas, rilis dari hotel bintang 7 paling hebat di dunia sudah saya kirimkan misalnya. Nah, biar si wartawan atau redaktur merasa diperhatikan. Oh, oke, oke, oke. Dia jadi ingat. Nah, dengan begitu hubungan jadi lebih akrab dan akan lebih mudah dalam hal pengiriman ya teman-teman ya. Itu jangan sungkan untuk tanya nomornya berapa, nomor teleponnya berapa, emailnya apa, gitu ya. Nanti harus bisa membedakan antara rilis komersial atau rilis peristiwa. Ya. Rilis peristiwa itu contohnya adalah rilis yang dikirimkan oleh Mas Danang dari Wings Air tadi. Itu dia mengirimkan rilis yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Wings Air. Ya, dia ingin menjelaskan secara perusahaan, mewakili perusahaan agar peristiwa itu tidak mencemarkan atau menurunkan nama baik dari perusahaan yang dia wakili sebagai humas. Itu dia mengirimkan rilis yang bersifat peristiwa. Atau juga teman-teman sering melihat di televisi, tapi saya yakin ya teman-teman sudah jarang nonton TV, seringnya nonton YouTube atau TikTok ya. Sehari mungkin bisa dihitung dengan jari kalau memang. Tapi tidak lama lagi saya dengar-dengar televisi lagi analog, televisi akan diwajibkan jadi televisi digital. Jadi tidak akan ada lagi antena yang menjulang tinggi ke angkasa itu bisa menerima dengan jernih karena disiarkan secara digital. Saya dapat informasi dari teman-teman di Kementerian Jakarta. Kalau nggak salah 4 bulan lagi lah akan direalisasikan kewajiban dari setiap stasiun televisi untuk menggunakan gelombang digital untuk menyiarkan acara-acaranya. Selama ini kan analog ya, jadi harus ditangkap dengan antena yang harus dinaikkan di atap rumah atau dicantol ke di pohon kelapa. Bahaya kalau pas hujan ke sambar beledek, ya kan? Oke, jadi kalau rilis komersial itu adalah rilis yang berkaitan dengan produk. Jadi misalnya ada rilis dari perusahaan Wardah Domestik. Wardah Kosmetik sudah mengirimkan rilis ke kami. Terus dia menceritakan bahwa Wardah mengeluarkan produk baru yang wajah jadi glowing tapi misalnya. Nah, jurnalis maupun itu tetap akan kesulitan ketika mereka memuat
rilis dari Wardah Kosmetik tersebut. Kenapa? Karena kaitannya dengan produk komersial, produk yang dijual secara komersial, menghasilkan untung, ya. Nah, ini biasanya saya sebagai seorang redaktur, biasanya kalau ada wartawan yang menulis hal seperti itu, saya tanya, ini berita murni atau ini berita yang bersifat advertorial. Teman-teman sudah tahu ya advertorial ya. Jadi advertorial itu adalah berita, sebenarnya iklan ya, advertorial itu berbentuk berita. Namun pihak perusahaan membayar uang sekian dan tarif iklan di media yang bersangkutan, dan berita atau advertorialnya itu dimuat di koran misalnya. Hanya berita berbayar atau komersial, ya, teman-teman. Terus kemudian yang ke-8, upayakan rilis yang teman-teman kirim itu mempunyai news value atau nilai berita, sehingga tingkat ketermuatannya tinggi. Saya kasih contoh. Nah, ada di antara menjadi PR sebuah perusahaan BUMN, misalnya PT KAI, Kereta Api Indonesia. Nah, di situ ada kebijakan dari PT KAI untuk mewajibkan penumpang tes ginos yang harganya murah ya, relatif murah karena sekitar sampai 35.000 sekali tes untuk memastikan si penumpang itu negatif dari COVID. Nah, teman-teman harus tahu nilai beritanya itu di mana. Nah, nilai berita itu harus ditulis di paragraf yang pertama. Ya. Jangan sampai Anda menulis di paragraf pertama itu hal yang misalnya malah justru menuliskan PT KAI bersiap untuk menerapkan protokol kesehatan lebih ketat lagi agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Maka PT KAI akan mengambil kebijakan baru. Misalnya kalimat paragraf pertama seperti itu. Nah, kami yang mendapatkan kiriman press release seperti itu, begitu membaca paragraf pertama yang bunyinya seperti itu udah apa ya, kalau bahasa sekarang itu udah ilfil. Ini kok malah nulis kayak gini gitu kan. Kalau menurut saya sebagai seorang jurnalis yang biasa dikirimi rilis, saya akan lebih suka ketika teman-teman PR langsung di badan email, badan berita di email, badan message di email menuliskan bahwa KAI siap terapkan tes genus kepada calon penumpang kereta api jarak jauh. Harga ditanggung murah dan terjangkau misalnya. Nah, dengan kali dikagetkan, ini loh berita yang bagus. Ini segera diberitakan gitu. Karena menarik buat kami. Karena selama ini kan tesnya kan tes yang PCR, tes rapid antigen, tes rapid antibody dan sebagainya yang relatif harganya lebih mahal. Itu ya, teman-teman. Kemudian
poin yang ke-9. Nah, public relations, harus bisa hubungan baik dengan para jurnalis. Ini sebenarnya pengulangan dari ini ya, 5 ya. Jadi setelah kenal wartawan atau redaktur dengan hubungan personal, nah sebisa mungkin harus bisa menjaga hubungan baik dengan para jurnalis. Gini, jadi kami jurnalis itu tidak menginginkan adanya pengistimewaan kepada para jurnalis. Kami tidak istimewa, kami biasa-biasa saja. Namun ketika hubungan dengan PR dijaga dengan baik, kami pasti tetap akan mengingat-ingat, akan tetap mempertimbangkan dengan lebih tinggi ketika ada press release yang dikirim oleh PR yang selalu menjaga hubungan baik dengan para jurnalis. Bagaimana caranya? Tidak harus tidak harus setiap hari telepon, setiap hari menanyakan kabar, nanti malah dikira pacaran kan. Siapa tahu perusahaan Anda nantinya punya misalnya punya dana atau pos untuk teman-teman jurnalis. Nah, sekali waktu diajak untuk catering. Anda datang ke Jogja, wartawan-wartawan yang sudah Anda kenal itu Anda ajak untuk ketemu di mana gitu misalnya. Diajak ngopi-ngopi, diajak ke angkringan mana. Mereka udah seneng kok. Gitu. Jadi itu salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dengan para jurnalis. Saya punya pengalaman ketika teman-teman humas dari Gojek sering sekali datang ke Jogja dan mengundang siang, mengundang kami untuk makan malam. Untuk melakukan press conference, tapi sekedar makan-makan aja. Sekedar untuk ketemu saja. Nah, poinnya yang terakhir, contoh press release yang justru saya balik ya, tadi sudah saya ungkapkan di awal saya memberikan ini paparan tentang bagaimana membuat press release yang relatif baik. Jadi begitu yang bisa saya utarakan untuk kuliah online siang ini. Monggo kalau teman-teman mau tanya silahkan atau saya kembalikan dulu kepada Ibu Yeni. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya. Baik, langsung saja teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Ya, teman-teman, silakan. Monggo teman-teman, setahu saya PR-PR yang saya kenal itu kebanyakan adalah orang-orang yang ceriwis, yang suka mau tahu. Nah, mulai sekarang teman-teman juga harus seperti itu. Biar benar-benar nanti bisa jadi seorang PR yang baik. Karena PR yang baik itu banyak tanya, kayak wartawan juga. Monggo yang mau tanya. Pasti ada beberapa poin yang kurang jelas. Mungkin ada yang pernah membuat press release belum? Teman-teman kalau buat press release itu gimana teman-teman? Ininya konsepnya gimana teman-teman? Coba. Kalau kemarin yang udah pernah dibuat tuh pakai piramida terbalik itu Bu Yani. Iya. Yeah. Yang itu piramida terbalik 5W1H ya. Iya, 5W1H. Ya, betul. Kemudian ya dari hal yang general kemudian menuju ke hal yang khusus seperti itu. Ya.
betul. Nah, apakah harus seperti itu, Pak Iwa? Apakah harus mengikuti pakem itu atau seperti apa? Jadi kalau menurut Oke. saya memang membuat sebuah press release itu harus memenuhi kaidah piramida terbalik seperti yang dikatakan oleh siapa tadi, Alin. Iya, Alin. Jadi memang harus ada penjelasan waktu, penjelasan siapa, penjelasan mengapa, dan hukum 5W1H harus ada. Cuman bagaimana teman-teman mengemas sebuah press release menjadi enak dibaca oleh jurnalis. Jadi kan press release ini kan baca oleh seorang jurnalis yang sudah betul soal piramida terbalik, paham betul soal 5W1H. Jadi bisa teman-teman tambahi dengan informasi-informasi yang selama ini belum diketahui oleh para jurnalis. Informasi-informasi tambahan yang mendukung dari press release itu juga bisa ditambahi. Tapi itu ditambahi di lampiran press release. Jangan ditulis panjang lebar di di halaman message di email itu. Jadi kalau bisa sih di body message-nya email itu nggak usah panjang-panjang, cukup 5W1H tapi ya pendek-pendek aja. Memang kalau teman-teman memang belum pengalaman ya, tapi dilatih lah. Coba tadi contoh-contoh dari email-email tadi dicontoh. Kalau teman pengen nanti bisa kirim ke Bu Yeni atau ke saya email teman-teman, nanti tak kirimin, tak forward ini contoh yang ada tadi. Tapi dengan catatan jangan disebarluaskan ya, hanya untuk kalangan terbatas ini aja ya. Dan jangan disalahgunakan. Karena sebenarnya itu konfidensial. Jadi cukup rahasia. Tapi buat teman-teman it's okay lah kalau sekedar untuk kebutuhan belajar. Enggak apa-apa. Ya. Silakan. Mbak Raihani dari tadi ketawa-ketawa. Mbok nanya. Izin bertanya Pak. Ya, tapi ada azan sebentar, nggak apa-apa. Kedengeran? Ada azan. Ya. Yang lain? Ini. Oh ya, gimana? Mau tanya. Tapi suara saya jelas nggak ya kalau ada kayak gini? Suara jelas. Jelas. Ya. Izin bertanya mengenai contoh-contoh yang diberikan. Tadi kan kebanyakan tidak ada videonya, sedangkan kata Bapak harus ada video untuk memudahkan pengumpulan informasi. Itu gimana ya? Jadi gini, sebenarnya bukan harus ada videonya. Yang saya bilang adalah sebisa mungkin ada videonya kalau rilis yang Anda kirimkan itu juga di email ke jurnalis televisi. Jadi kalau Anda nanti sebagai seorang PR mengirimkan rilis untuk teman-teman TV, isinya hanya tulisan dan foto tanpa ada cuplikan video. Itu kadang mereka, ini terus kami mau menyiarkannya gimana gitu loh Mbak Raihani. Oke, jadi maksud saya kalau bisa dikasih lampiran video, misalnya video pernyataan dari seseorang, dari pemimpin perusahaan Anda yang Anda wakili sebagai seorang PR, itu nggak apa-apa, direkam aja. Nanti kalau ukurannya gede, itu nanti bisa dicantolkan di mana, Google Drive misalnya,
Itu udah biasa kok teman-teman itu. Nanti ukuran resolusinya berapa, apa kalau istilah dalam video itu ya, resolusi DPI atau apa itu, HD atau Ultra HD itu teman-teman media TV biasanya akan memberitahu untuk teman-teman PR. Jadi gitu Mbak Raihani. Jadi memang kalau memang flash kirimkan itu tidak ada videonya, ya sebenarnya Ya. Gimana Raihani? Bisa di Sudah cukup penjelasannya atau masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Ya. Bu, Mungkin yang mau lain? nanya, Bu. Ya. Dakwan, monggo silakan. Ini bapaknya nggak ada, Bu. Ada. Gini, Bu. Mm-mm. Kan tadi kan secara umum tuh kalau mau buat press release itu kan harus berdasarkan piramida terbalik dan memuat poin-poin 5W plus 1H gitu kan, Bu. Nah, tapi apakah ada dari perusahaan yang mengeluarkan apakah ada dari perusahaan ataupun instansi yang mengeluarkan press release tidak memuat poin 5W plus 1H itu, dan ada nggak contohnya gitu loh, Bu? Apakah ada yang tidak mengikuti kaidah 5W1H? Nah, iya, Bu. Ye. Dan adakah contoh dari perusahaan atau instansi yang mengeluarkan itu, Bu? maaf jaringan saya terputus tadi. Ya. Saya bisa terdengar lagi Bu Yeni? Ya. Tadi ada yang menanyakan apakah ada press release yang tidak mengikuti kaidah 5W1H dan itu tetap apakah bisa tetap dikatakan Dipublish. sebagai press release dan bisa dipublish seperti itu? Yang tidak memenuhi kaidah 5W1H itu apanya, Mas? Mungkin dari poin-poin yang biasa di 5W1H itu kan seperti apa, siapa, pada bagaimana gitu loh, Pak. Tapi tidak terlalu memuat semua poin-poin yang seperti kaidah itu gitu, Pak. Mungkin agak gimana ya nanyanya ya. Nanti masuknya jadi feature itu ya. Nah, ya. Jadi soft news, ya kan? Nah, malah jadi kayak gitu loh, Bu. Iya. Gini Mas, kalau pengalaman saya sebagai seorang jurnalis, itu kadang juga gini, teman-teman PR karena sudah saking dekatnya, itu rilis nggak lagi dikirimkan lewat email, tapi rilis dikirimkan lewat WA. Mas, jam segini, tanggal segini ada acara ini di Polres Gunung Kidul, pengungkapan masalah sabu-sabu. Udah. Jadi tanpa penambahan penjelasan yang daki-daki yang panjang sekali. Itu hanya lewat WA dan sangat singkat. Nah, tapi kami tahu yang ngirim itu adalah Humas Polres Gunung Kidul, pengungkapan kasus narkoba. Karena memiliki nilai berita yang sangat tinggi, nggak usah pakai rilis-rilisan. Kami datang ke sana kok, Mas. Ya, karena memiliki news value yang tinggi, seperti yang saya katakan tadi. Saya tadi kan mengatakan bahwa kalau bisa press release-nya itu memiliki news yang tinggi atau nilai berita yang tinggi. Di sini nilai beritanya adalah pengungkapan kasus narkoba. Gitu. Apalagi kalau jumlah narkobanya yang disita itu banyak. Disebutkan oleh Humasnya Polres Gunung Kidul di kilo sabu-sabu misalnya. Di Gunung Kidul ada pengungkapan sabu-sabu seberat 2 kilo. Nah, itu luar biasa, Mas. Karena kasarannya itu di daerah pelosok ada sabu-sabu yang mau beredar seberat 2 kilo. Ya udah, kami langsung datang ke sana, atau tidak, paling tidak kami menugaskan wartawan yang ada di sana untuk meliput berita tersebut, berita yang atau press release yang dikirimkan oleh
si Humas Polres Gunung Kidul tadi. Jadi keuntungannya bekerja menjadi humas di kepolisian itu Mas. Jadi biasanya itu banyak rilis-rilis yang memiliki nilai berita yang sangat tinggi. Kadang ada pemerkosaan ayah terhadap anak kandungnya gitu. Itu juga kami pun biasanya akan melipatkan sukarela gitu. Meskipun si Humas Polda atau Humas Polres itu tidak menjelaskan secara lengkap sesuai dengan kaidah 5W1H yang seperti Mas Muhammad tadi tanya. Gitu Mas Muhammad. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas. Yang Masih lain? ada lagi pertanyaan, Zakwan? Aman, Bu. Terjawab. Ya. Nah, terus cara untuk membangun news value itu seperti apa, Pak Iwa? Misalnya nih, mungkin satu peristiwa yang biasa-biasa saja ya, seperti misalnya wisuda UMY. Tapi kalau misalnya kita hanya memberitakan peristiwa wisudanya, itu kan sesuatu hal yang biasa. Nah, bagaimana kita mengolah news value dari situ? Sebenarnya kami sudah terbiasa sih seperti itu. Jadi ketika ada rilis gitu kan, rilis yang memiliki kualitas, rilis yang memiliki news value, itu pasti kami tahu. Nah, misalnya teman-teman ada nanti menjadi PR Humas UMY, terus mengirimkan rilis bahwa besok hari Jumat tanggal sekian, jam sekian akan digelar wisuda program S1, S2, dan S3 di UMY misalnya, secara offline dan online, bagi-bagi lah gitu ya. Kalau sekarang hal itu menurut kami adalah hal yang sangat biasa untuk diberitakan. Menjadi memiliki news value yang tinggi itu ketika seorang PR itu dengan jeli bisa menangkap sesuatu yang ada di acara wisuda tersebut menjadi hal yang layak untuk diberitakan. Misalnya begini, PR UMY itu melakukan pemetaan terhadap para wisudawan yang akan diwisuda, ya, calon wisudawan. Pasti kan UMY, apalagi PR-nya bisa mengakses kan data-datanya. Misalnya ada mahasiswa pertama dari Papua yang kuliah di UMY, terus dia berhasil lulus dengan IP bulat 4 dan meraih cum laude misalnya. Bisa dijadikan news value dari acara yang seremonial wisuda UMY. Jadi nanti wartawan itu bisa menulis headline tulisan yang mengangkat anak Papua berhasil menyelesaikan UMY dengan IP 4 dan summa cum laude. Itu memiliki nilai yang lumayan tinggi dibandingkan hanya memberitakan UMY hari ini mewisuda sekian ratus atau sekian ribu sarjana S1, sekian ratus sarjana S2, dan sekian puluh sarjana S3 misalnya. Itu sudah sangat biasa. Atau di antara sekian banyak calon wisudawan itu salah satunya memiliki kebutuhan khusus atau memiliki istilahnya itu ya, disabilitas
tapi mampu menyelesaikan kuliah dengan baik. Meskipun tunanetra, namun mampu menyelesaikan kuliahnya dengan baik. IP-nya tinggi, cum laude, anak seorang petani atau anak seorang misalnya pemulung sampah misalnya, itu memiliki nilai berita yang sangat tinggi. Atau salah satu mahasiswa UMY itu ternyata merupakan salah satu anak dari public figure yang sudah terkenal di Indonesia. Misalnya anaknya Jokowi, ya, anaknya presiden itu ternyata kuliah di UMY. Itu bisa jadi berita yang menarik juga. Jadi news value-nya jadi ngangkat. Ketika si Kaisang sembari jualan pisang, dia kuliah di UMY dan ternyata DO gitu. Enggak ya, kalau wisuda itu enggak mungkin DO ya. Dan ternyata berhasil menyelesaikan wisudanya di UMY. Nah, itu nanti wartawan akan mengulik, ternyata IP-nya hanya 2,5 misalnya. Nah, itu jadi nilai lulus dari UMY itu adalah news value yang tinggi, teman-teman. Jadi sebagai seorang PR harus jeli melihat apa sih yang kira-kira menarik buat teman-teman wartawan. Gitu Bu Yeni. Jadi memang sulit sih, sulit gampang, sulit mudah untuk mengolah sebuah acara yang akan dijadikan rilis berita memiliki news value. Jadi memang harus berpikir, PR tuh harus memiliki pikiran nakal juga gitu. Atau kreatif ya. mahasiswa yang mampu menyelesaikan kuliah, ya betul. Mahasiswa mampu menyelesaikan kuliah selama paling cepat berapa Bu Yeni? 3,5. Mahasiswa S1 itu kalau 3,5 ya, 3,5. Padahal si mahasiswa ini disambi bekerja, kan hebat. Itu jadi nilai berita juga, sambil membantu bapaknya di sawah misalnya, membantu bapaknya bertani tapi mampu menyelesaikan kuliah di UMY dengan lancar. Itu juga nilai beritanya yang tinggi juga. Jadi kalau membuat rilis jangan hanya besok hari Jumat atau hari Sabtu atau hari apapun UMY akan mengadakan wisuda jumlahnya sekian, S1 jumlahnya sekian, jumlahnya bagi kami nggak menarik, ada yang menarik, udah biasa itu, yang lain juga biasa ya, juga. karena semua jadi juga harus ada yang berbeda, ya. Betul. Demikian betul, juga dengan mungkin kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu juga bisa ya di-create bagaimana supaya memiliki news value yang tinggi ya. Misalnya kan UMY ini kan banyak sekali kegiatan mahasiswanya gitu ya. Itu kan sebetulnya juga tergantung tadi kepandaian kita dalam mengolah apa yang ingin ditonjolkan atau apa yang ingin disampaikan tuh ya. Mungkin seperti itu ya, Pak Iwan ya. Ya. Betul. Ya. Jadi seorang PR itu harus kreatif ya. Ya. Oke, baik teman-teman, masih ada lagi. Ini karena sudah melewati adzan zuhur. Oke. Kalau tidak ada, ya saya kira sesi ini bisa kita akhiri dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan yang sudah memaparkan materinya mengenai press release pada siang hari ini
Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan juga terima kasih atas kedatangan dan kehadiran teman-teman ya dan keaktifan juga di kelas ini ya. Baiklah, teman-teman, kita akhiri sesi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, makasih Pak Iwan. Ya, makasih. Makasih Pak. Oke. Pamit ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, jangan Selamat lupa siang absennya. semuanya. Ya. Ya, sama-sama.